Siapa sih yang tak pernah malas-malasan? Scroll TikTok, nonton YouTube, nonton drakor, main game, dan aktivitas lainnya si kaum rebahan. Padahal ada project yang sudah menunggu, tetapi dengan tenang bilang, besok aja deh, hari ini aku mau me time dulu. Saat besok datang, bilangnya lusa aja deh. Saat lusa, bilangnya minggu depan aja deh aku kerjakan. Sampai akhirnya projectnya tidak jalan. Lalu marah pada diri sendiri. Tapi besoknya tetap rebahan lagi. Nah, asal kamu tahu ya, dengan 1 menit kamu bisa melawan rasa malas. Dengan 1 menit ini, kamu tidak akan menunda-nunda lagi. Dengan 1 menit ini, kamu tidak akan rebahan sebelum menyentuh projectmu. Jadi, rasa malas bisa dilawan dengan prinsip 1 menit atau bisa disebut dengan Kaizen. Di video ini, aku mau bahas Kaizen bisa membuatmu menjadi orang yang lebih produktif daripada sebelumnya. Tonton sampai habis ya, agar kamu bisa sepenuhnya menggunakan prinsip Kaizen ini. Oke, jadi prinsip Kaizen melatih untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap hari di waktu yang sama. Terus, pekerjaan yang dilakukan harus tuntas dan fokus tanpa ada gangguan dari luar. Ini bisa kamu pakai untuk ngerjain proyekmu yang belum selesai tadi. Dengan melakukannya secara konsisten setiap hari, kamu akan terbiasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu jadwalkan. Selain itu, kamu menjadi lebih senang dan bahagia karena sudah mengerjakan satu hal dengan tuntas. Tidak akan marah pada diri sendiri lagi, dan ini akan membuatmu ketagihan. Awalnya hanya 1 menit, lama-lama bisa jadi 1 abad. Canda abad. Terus, kenapa cuma 1 menit? Kok nggak 1 jam, 1 menit doang? Apa nggak terlalu singkat? Jawabannya tidak. Nyatanya, kalau 1 menit terasa kurang, bisa nambah. Kalau 1 jam, akan membuat kegiatan lebih berat dan memerlukan banyak tenaga. Akhirnya jadi malas, suka nunda-nunda lagi. Mending dilakukan sedikit tapi rutin daripada banyak tapi kondisional atau acak-acakan. Asal kamu tahu ya, kemampuan mengingat akan lebih kuat jika diulang-ulang setiap hari secara konsisten daripada mengingat dalam jumlah banyak tapi nggak pernah direview atau diulang kembali informasinya. Maka kemampuan mengingatnya akan turun drastis. Jadi, kalau kamu mau expert dalam satu hal, pakai prinsip Kaizen ini mulai dari sekarang. Lakukan hal yang ingin kamu kuasai selama 1 menit setiap hari, sampai aktivitas tersebut menjadi habit atau kebiasaan. Oke deh, itu tadi sharing dari aku tentang gimana cara melawan rasa malas. Semoga video ini mampu merubah kebiasaan buruk kamu ya, menjadi kebiasaan yang lebih produktif, dan mampu melahirkan orang-orang expert dalam bidangnya. Gimana kondisi keuanganmu saat ini? Kalau tidak stabil, yuk kita simak tips manajemen keuangan berikut. Kamu bisa memulainya dengan membuat anggaran. Dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan, kamu bisa paham kemana uangmu digunakan. Misalnya, menggunakan prinsip 40-40-20. Sebuah konsep yang membagi penghasilan 40% untuk kebutuhan pokok, 40% untuk investasi dan tabungan, dan 20% untuk keinginan pribadi. Misalnya, kamu punya gaji 5 juta, maka kamu gunakan 2 juta untuk makan, biaya transport, listrik, paket data, ataupun kosan mungkin yang sifatnya nggak bisa ditunda. Lalu 2 juta selanjutnya untuk investasi dan tabungan. Nah, ini bisa kamu pecah lagi, misal 1 juta ditabung, 1 jutanya lagi untuk investasi jangka panjang. Investasi itu luas loh, nggak harus saham atau dana pensiun. Semua yang membuatmu lebih produktif bisa disebut dengan investasi. Kalau kamu konten kreator, bisa digunakan untuk membeli peralatan yang membuatmu lebih produktif dalam membuat konten. Dan pos yang terakhir, kamu bisa gunakan untuk keperluan pribadi, seperti healing, nongkrong, belanja, dan lain-lain. Kalau kamu, gimana mengatur keuanganmu? Tulis di kolom komentar ya. Kamu sekarang di situasi perlu menghafal cepat untuk persiapan ujian, presentasi, ataupun hal lain. Situasi ini dapat menuntutmu mengingat banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kalau gitu ini dia cara yang bisa kamu pakai agar tenaga dan waktu kamu bisa digunakan secara efisien untuk menghafal secara maksimal. Tonton sampai habis ya, agar tahu metode mana sih yang cocok buat kamu. Oke, aku mulai dari metode yang pertama, yaitu menghafal dan mencatat.
Asal kamu tahu ya, kegiatan mencatat itu dapat meningkatkan daya ingat. Menurut psikolog pendidikan dari University of Nebraska, Kenneth Cura, menyebutkan kegiatan menulis membuat fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan mengingat dan memahami suatu pelajaran menjadi lebih tajam. Untuk kamu yang suka nulis, bisa nih menggunakan metode ini. Namun, tidak perlu mencatat semua materi juga. Cukup yang penting-penting saja ya. Agar tidak bosan, bisa menggunakan bolpen warna agar terlihat lebih menarik untuk dibaca kembali. Kalau catatannya acak-acakan, pasti males buat dibaca kembali kan? Sekarang kita lanjut metode kedua, yaitu metode mind map. Untuk kamu yang suka menggambar, bisa menggunakan metode mind map ini. Teknik ini awalnya diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog asal Inggris. Dengan metode mind map ini, kita dapat belajar menggunakan otak kanan. Aktivitas ini melibatkan imajinasi, visualisasi, kreativitas, dan berhubungan langsung dengan otak bawah sadar. Sehingga lebih mudah untuk mengingat suatu hal. Kamu udah pernah buat mind map belum? Atau malah baru dengar metode ini? Metode selanjutnya adalah metode yang cocok buat kamu si calon musisi, yaitu metode menghafal dengan lagu. Asal kamu tahu ya, menghafal lirik lagu jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghafal materi pelajaran, presentasi bisnis, macam-macam rambu lalu lintas, struktur atom, nomor telepon, nomor kependudukan, nomor rekening, dan seterusnya. Dengan metode ini, kamu bisa mengganti lirik lagu dengan materi yang mau kamu hafal. Misalnya, tingkatan satuan panjang seperti ibu guru ini saat mengajar di kelasnya. Contoh tersebut bisa kamu aplikasikan sesuai dengan apa yang mau kamu pelajari. Jadi, cocok untuk kamu yang suka musik. Jadi bisa nyanyi sambil menghafal saat gabut. Sekarang kita geser ke metode selanjutnya, yaitu menghafal bersama. Jika menghafal sendirian terasa sulit, cobalah belajar bersama. Bentuk kelompok diskusi kecil dengan circle-mu atau minimal diskusi dengan bestimu. Nah, belajar bersama nyatanya dapat membuatmu lebih mengerti dan mengingat lebih baik. Suasana yang menyenangkan bersama teman membuat aktivitas menghafal jadi lebih cepat dan tidak mudah lupa karena ada kenangannya. Iya, kenangan. Namun, ada hal yang perlu kamu perhatikan, seperti lama belajar, tempat yang nyaman, dan fokus pada materi yang ingin kamu pelajari. Ini agar tidak keluar dari tujuan awal, yaitu belajar bersama. Jangan sampai niatnya ingin menghafal cepat, malah mabar, atau mungkin ngegibah, atau malah bahas healing. Enggak banget kan? Dari 4 metode tadi di atas, ada hal yang perlu kamu perhatikan juga. Apa tuh? Yaitu asupan makanan dan istirahat yang cukup. Asal kamu tahu, makanan itu dapat mempengaruhi kinerja otak kita. Apa yang kita makan bisa mempengaruhi kinerja otak kita. Contohnya, buah alpukat yang mengandung lemak sehat. Buah ini dapat membantu melancarkan aliran darah agar berjalan lancar ke otak. Selain itu, ada juga kacang tanah yang mengandung vitamin E. Manfaat dari konsumsi kacang tanah adalah dapat mencegah kehilangan memori. Nah, selain asupan, kamu juga harus memperhatikan waktu tidur kamu. Pastikan waktu tidurmu pada range ini. Untuk orang dewasa, yaitu umur 18-64 tahun, memiliki waktu tidur 7-9 jam. Kalau remaja yang usianya 14-17 tahun memiliki waktu tidur 8-10 jam. Nah, itu dia cara menghafal dengan cepat dan tidak mudah lupa. Kira-kira metode apa yang cocok buat diterapin di metode menghafalmu? Sharing juga pengalaman cara kamu menghafal agar bisa dipakai untuk teman-teman lainnya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama aku Yani di channel Bimbel Cyber.